beli cilok tadi 6.000 teman-teman, dapat segini tapi udah ke makan 3 biji, lumayan lah buat sarapan pagi. Ya, ini saya masih berada di jalur menuju puncak Telomoyo via Dalangan teman-teman, dan untuk menuju ke puncaknya ke depan sana. Dan sebelah kiri ini ada masjid tapi nggak ada toiletnya teman-teman, mungkin untuk menjaga kebersihan ya. Jadi toiletnya tuh di depan masjid itu, yang gedung warna kuning di bawah pohon cemara. Ini dia Masjid Al Kausar. Jadi untuk menjaga kesucian masjid mungkin dipisahkan antara masjid dan toiletnya, karena di sini memang banyak wisatawan teman-teman, dan di sana toiletnya banyak sekali. Ya oke teman-teman, untuk perjalanan selanjutnya saya tadi mikir-mikir penasaran dengan negeri Kahyangan teman-teman. Setelah tadi saya berkunjung atau mengunjungi puncak Telomoyo, kayaknya karena sekalian satu jalur dengan jalur saya pulang ke rumah, jadi kayaknya kesempatan ya sekalian mampir. Ya mungkin agak muter sedikit lah nanti dari jalur tadi waktu saya berangkat. Sekarang udah hampir pukul 8 pagi. Yuk langsung saja kita menuju ke negeri Kahyangan. Nah ini saya tunjukin di Google Map teman-teman. Ini dia untuk lokasi negeri Kahyangannya, yaitu berada di lereng Merbabu, atau persisnya berada atau di sebelah beradaya puncak Gunung Merbabu. Nah untuk lokasi saya saat ini, saya sedang berada di sini ya teman-teman, berada di dekat jalur pendakian puncak Telomoyo via Dalangan, dan kita akan bergerak ke selatan untuk menuju ke negeri Kahyangan. Ini dia teman-teman untuk jalurnya yang akan kita lewati nanti. Nah sebenarnya ada dua opsi untuk menuju ke negeri Kahyangan teman-teman. Nah opsi yang pertama, setelah sampai di pertigaan sini saya akan belok kiri untuk melewati jalur pendakian Gunung Merbabu via Suwanting teman-teman. Nah ini jalurnya sampai di negeri Kahyangan. Nah untuk opsi kedua menuju ke negeri Kahyangan, yaitu dari pertigaan tadi yang kita rencanakan belok kiri, itu bisa lurus saja teman-teman, melalui kebun inggit stroberi, ketepas,
ke Tepas Magelang, turun lagi langsung belok kiri. Nah, mengikuti jalur ini keliru, di sini teman-teman. Nah, kita akan sampai di Negeri Kayangan. Cuman untuk waktu tempuhnya berbeda. Kalau melewati jalur Suwanting itu sekitar 39 menit, dan untuk melewati ke Tepas itu bisa ditempuh dengan waktu sekitar 51 menit. Nah, ini jalur yang saya lewati ini merupakan jalur yang tadi pagi saya lewati ya teman-teman. Jalur yang saya lewati waktu berangkat menuju ke Puncak Telomoyo. Jadi kelihatan di sini nggak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Jadi tadi pagi masih gelap sekali teman-teman saya sampai di sini, dan untuk penerangan jalannya ya hanya mengandalkan sorot lampu dari sepeda motor teman-teman. Nah, di depan ini sebelah kanan itu adalah Topcel Pipinus Keragilan. Kalau kita melihat sebelah kanan dan kiri kita merupakan ladang sayur ya teman-teman. Jadi ya bisa kita simpulkan bahwa mayoritas pekerjaan warga di sini ya sebagai petani, karena
Ya, seperti pada umumnya bahwa di pegunungan atau di lereng gunung merupakan tanah yang subur dengan hawa yang sejuk, jadi sangat cocok sekali untuk ditanami sayuran. Jadi nggak heran lagi kalau lereng Merbabu ini juga salah satu menjadi pusat penghasil sayur di Jawa Tengah. Oh ya, bagi kalian yang hobi mendaki gunung pasti sudah tahu dan pernah mendaki Gunung Merbabu. Tetapi apakah kalian sudah mencoba semua jalur pendakian Merbabu ini? Nah, jadi sekedar informasi saja bahwa untuk mendaki Gunung Merbabu ini ada 5 jalur pendakian yang resmi. Yang pertama yaitu jalur pendakian Selo, pendakian dari arah sebelah tenggara Gunung Merbabu yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua yaitu jalur Swanting, yaitu pendakian dari arah sebelah barat daya Gunung Merbabu, dan rencananya sebentar lagi akan kita lewati untuk menuju ke Negeri Kahyangan. Jalur yang ketiga yaitu jalur Wekas, jalur pendakian dari arah barat laut Gunung Merbabu yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Jalur yang keempat yaitu jalur Cuntel, yaitu jalur pendakian dari arah barat laut juga, tetapi sebelah utara dari jalur Wekas yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Untuk yang kelima yaitu jalur Tekelan atau Tekelan ya nyebutnya, yaitu jalur pendakian dari utara Gunung Merbabu yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Celo Kabupaten Boyolali. Kayaknya lewat sini nggak bisa teman-teman, tadi ada tulisan ditutup sementara untuk jalan ke negeri Kayangan. Rencananya sih sebenarnya mau lewat sini, lewat jalur pendakian Merbabu via Suanteng, tapi daripada nanti udah jauh ternyata nggak bisa lewat, mending kita balik aja teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman jalur pendakiannya, yaitu via Timboa, yaitu jalur pendakian dari arah timur laut Gunung Merbabu. Akan tetapi jalur ini ditetapkan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai jalur ilegal alias tidak diperbolehkan karena di kawasan Timboa menyimpan keanekaragaman hayati dan situs cagar budaya. Jadi bagi kalian yang ingin mendaki Gunung Merbabu jangan lewat jalur ini ya. Nah gitu teman-teman informasinya, semoga bermanfaat.
Ya teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di negeri Kayangan teman-teman. Sekarang pukul 9:13. Nah, ini dia teman-teman. Ini berada di lereng Gunung Merbabu.
kayaknya mau ada acara teman-teman. Ini dia teman-teman, lereng Gunung Merbabu yang penuh dengan indahnya tanaman sayuran. Sayangnya di atas sana nggak kelihatan puncaknya karena banyak kabutnya teman-teman. Untuk masuk ke dalam istana itu tadi saya sempat tanya biayanya 10.000 teman-teman. Tadi ada untuk masuknya 13.000. Kalau tambah masuk dalam istana itu 10.000 jadi 25.000, tambah parkir 2.000. Tapi kalau sekedar naik ke atas itu free teman-teman. Oke, mari kita coba naik. Rasanya gimana di atas? Oke. Nampaknya yang di istana itu sepi teman-teman, karena di sana harus bayar lagi. Kalau misalkan nggak bayar lagi mungkin banyak yang ke sana teman-teman, tapi karena harus mengeluarkan uang lagi ya agak bikin malas juga. Padahal ya kayaknya sih nggak luas untuk masuk di istana itu, tapi harus bayar 10.000. Jadi ya mungkin banyak yang malas untuk pengunjung tadi, ada yang balik juga nggak berkunjung ke situ, cuma ke sini sebentar. Tadi ada pengunjung yang ke sini sebentar, tapi ya di sini nggak ada 10 menit langsung balik lagi.
Nah, ini saya sedang berada di belakang negeri kayangan, teman-teman. Ini dia pemandangan alamnya. Yang hebatnya itu di sini semuanya berprofesi atau mayoritas sebagai petani, teman-teman. Lahan yang miring aja tetap ditanami, teman-teman. Tapi saya herannya apa nggak terkikis ya ketika misalkan curah hujannya tinggi, itu apakah tanahnya nggak ke bawah arus air gitu. Itu yang sangat miring sekali, itu tetap dimanfaatkan untuk nanam sayur, padahal lumayan curam itu, teman-teman. Tapi mungkin karena di sini sudah terbiasa, sudah tahu tata cara penanamannya, jadi sepertinya nggak masalah, teman-teman. Tuh di atas masih ada rumah penduduk, sana juga barangkali di atas sana masih juga, teman-teman. Tapi tadi parkiran motornya cuma sampai di parkiran negeri kayangan. Tuh lahan yang miring aja bisa ditanami, teman-teman. Kalau di pedesaan, di pedesaan, tapi di pedesaan yang dataran rendah kayak nggak ada yang seperti ini, teman-teman. Tanah yang miring seperti itu masih bisa ditanami sayur-sayuran. Biasanya sih cuma ditanaminya rumput gajah, atau istilah Jawanya itu kolonjono, yang untuk pakan ternak. Tapi di sini bisa menjadi lahan untuk nanam sayuran yang semuanya subur, teman-teman. Karena pupuknya di sini itu pakai pupuk kandang. Jadi nggak heran kalau misalkan lewat di daerah seperti ini, kadang kita mencium bau sesuatu yang mungkin kurang nyaman. Nah, itu, teman-teman, itu adalah aroma dari pupuk kandang. Tapi itulah pupuk terbaik daripada pupuk kimia. Oke, mari kita kembali ke negeri kayangan sebentar dan kayaknya langsung pulang, teman-teman. Oh iya, sebagai informasi bahwa untuk naik jeep di negeri kayangan, untuk menyusuri tol kayangan dikenakan tarif sebesar Rp450.000. Untuk rutenya sendiri dimulai dari sini, turun melalui jalan saya berangkat ke sini, lanjut melewati Ketepas, kebun stroberi, dan sampai di pertigaan tadi arah pendakian Merbabu via Suwanting itu belok kanan, dan akhirnya bisa kembali ke negeri kayangan ini. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kedua Tour de Magelang ini. Kemanakah selanjutnya? Tunggu video selanjutnya ya.